Unboxing CCTV pemantau PLTS. Unboxing guys, paket buat mantau dari jarak jauh PLTS. Wi-Fi Smart Net Camera 380 160 ribuan. Bisa injek. Kita unboxing CCTV murah meriah V380 Pro 160.000 perak, Wi-Fi Smart Net Camera. Jadi isiannya satu perangkat CCTV-nya, ini kabel power sama adaptor colokan. Ini kalau nggak pakai adaptor berarti bisa langsung connect ke colokan USB seperti modem itu ya. Kemudian kalau mau ditempel nggak di meja gitu, taruh di sini. Nah, ini dudukannya dikasih buat bautnya nih, jadi tempel baut di sini. Nah, nanti bodinya tinggal cek, puter, udah ready for use. Ini manual instruction, petunjuk, manual apa ya namanya, produk manualnya nih, produk manual, sisanya nih kosong ya. Jadi buku petunjuk, kartu, baut, dudukan bodi, CCTV, kabel USB dan adaptor. Cuma itu aja sih isinya. Kita akan coba connect ke inverter untuk arus AC. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ngelos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cuaca agak panas. GTI 600 watt peak 1,6 kilowatt 1600 watt hours. Yang 400 watt peaknya dapat produksi di kisaran berapa nih, 300, berarti 1,6 ditambah 37 sekitar 2000 watt hour. Off gridnya di sana 1,3 watt hour, berarti bisa menghasilkan 3 kWh teman-teman ya. Produksi dari on grid 600 tambah 4 400 jadi 1000 watt peak. Off gridnya ada 500 watt peak. Per hari bisa dapat 3 kWh. Nah, 3 kWh itu kalau pakai listrik PLN udah bisa macam-macam ya. Bisa digunakan buat AC, mungkin ya mesin cuci dan sebagainya macamnya. Nah, jadi untuk sisi on grid ini udah surplus banget ya. Jadi bulan kemarin itu ada isu tentang perubahan dari peraturan Menteri gitu ya, yang terkait Permen ESDM, Menteri Ekonomi dan Sumber Daya Mineral ya, terkait dengan besaran produksi dari PLTS atap yang bisa diekspor ke meteran eksim. Kalau sebelumnya 65%, nah bulan kemarin tuh katanya itu jadi 100%. Nah, ini membuat jadi menarik gitu ya si on grid. Tadinya kan awalnya nih saya beli 2 GTI, yang merah dan biru. Nah, yang biru ini tadinya mau saya pasang di Bandung gitu, buat dipasang di rumah ibu.
Tetapi ternyata dengan kondisi adanya peraturan baru nih jadi gampang juga nih. Ya, jadi gampang. Kenapa? Karena mendingan banyakin on grid gitu biar bayar PLN itu benar-benar bisa nol. Karena dengan ditabung atau dibeli 100% ke KWH Exim, nah itu kita bisa benar-benar ngirit untuk di malam hari ya. Kompor induksi misalkan kalau memang ada sisa berlebih bisa kita pakai buat ngurangin gas LPG. Walaupun produksi dari on grid ini kalau surplus itu cuma batasnya nih berapa nih? 3 ya. 1, 2, 3. Cuma 3 bulan gitu ya. Kelebihan pulsa yang kita ekspor dari on grid itu disimpan maksimal 3 bulan. Nanti per bulan apa itu di reset semua jadi 0. Begitu katanya. Ini menarik banget karena menjadi ya bisa pol-polan kita di on grid dulu gitu ya. Kalau memang kita masih bayar listrik ke PLN agak lumayan, agak besar. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba-coba apakah on grid, apakah off grid, nah itu bisa jadi bahan pertimbangan bahwa produksi listrik di siang hari 100% bakal disimpan di KWH meter asal dihabiskan dalam periode 3 bulan sekali itu. Nah kemarin itu ada yang menarik ya, karena saya 10 hari mungkin hampir 10 hari rumah kosong. Jadi kondisi PLTS di rumah ini benar-benar autopilot, nggak bisa ya banyak-banyak doa gitu ya, nggak bisa dipantau. Karena saya dulu pernah punya CCTV nih Xiaomi sampai beli 2. Nah cuma sayang error gitu ya. Dan kemarin setelah meninggalkan rumah jadi kepikiran buat harus pasang juga gitu, harus pasang lagi karena buat kita yang masang ini jadi sesuatu yang harus bisa kita pantau setiap saat. Nah ini mungkin ya kuncinya juga kalau mau main PLTS, usahakan bisa kita pantau setiap saat karena orang rumah tuh nggak sekonsen kita ya. Kita tahu nih titik kelemahan, bahaya, indikatornya kalau panas terik gimana. Nah itu yang bisa kita informasikan ke orang rumah untuk dicek gitu. Karena kalau misalkan di wattmeternya produksinya udah melebihi batas ampernya controller, nah berarti kan kita bisa nyuruh matiin dulu, nunggu panas teriknya lewat dulu misalkan gitu, biar nggak ada over voltage lah gitu ya. Nah sekarang saya mau unboxing paketan CCTV lagi. Oke, jadi kita unboxing CCTV Wi-Fi Smart Net Camera EC2 Achieve Real Time Remote Viewing. Nah ini kalau dicari di lapak online ini biasanya keywordnya itu adalah mana ya? 3. Nah ini V380 Pro. Jadi CCTV biasanya searchingnya untuk instalasi di YouTube ataupun jual online, mereknya nih yang ini 380 Pro. Nah isinya kayak apa sih? Jadi bedanya dengan si Xiaomi, kalau Xiaomi ini cuma kotakan begini, kemudian aksesnya dia pakai Bluetooth. Kalau ini langsung connect ke ya ke WiFi juga, cuma kayaknya dia nggak pakai Bluetooth gitu, langsung via WiFi. Nah, unboxing. Nah, ini seperti ini, ada koneksinya pakai kabel. Jadi nanti kalau di controller bisa pakai power dari colokan si controller. Tapi kelemahannya kalau kita colok ke controller, dia nggak bisa ngekat ketika low voltage-nya itu di bawah 10 volt gitu ya. Jadi akinya ini bisa, kalau dia akinya kurang bagus bisa kesedot
terus menerus gitu. Jadi sebaiknya sih diakalin. Kemudian ini ada apa nih, baut-baut buat dudukan. Jadi ini bisa ditaruh, misalkan ini ditaruh di dudukannya, dan nanti bodinya akan nempel di sini di bawahnya ya. Jadi dia bisa posisi kebalik juga, ditaruh di plafon atau segala macam. Ini apa nih? Ini adapternya 0,3 ampere. Colokan kalau buat ke colokan listrik. Nah, mungkin idealnya nih buat 24 jam memang coloknya ke power listrik lah ya, biar nggak terkendala gitu. Udah capek-capek kita setting, kita unboxing, nggak bisa diakses. Ini manual book dan ada kartu garansi. Jadi nanti ketika kita masuk ke account, kita bikin account dari email, kemudian dari account itulah nanti terkoneksi, bisa diakses melalui input serial number ataupun kode produk si CCTV-nya. Nah, jadi cuma gini aja sih. Kabel adaptor, baut, colokan adaptornya. Ini buat tempelan di kayu misalkan ya, tempel sini di dinding atau kayu. Nah, nanti dia nempel gini. Nah, nanti dia bisa muter-muter sendiri nih, ada kepalanya. Oke, let's go check it out. Nah, ini bisa kita injek juga dengan kartu memori buat perekaman selama beberapa hari mungkin ya. Kalau memorinya besar mungkin bisa buat beberapa ya, seminggu mungkin bisa dia ngerekam. eAirCard, wireless, iPhone, Android. Jadi bisa diakses pakai iPhone atau pakai Android. Kemudian apa nih, TF storage apa ya. Kemudian nah, ada two-way intercom. Jadi ini bisa push to talk gitu ya. Bisa kita komunikasi suara tapi satu arah gitu. Ini dua arah ding. Bisa two-way intercom. Kalau si Xiaofang ini cuma satu. Kalau kita ngomong, yang lain harus dengerin, nggak bisa nyaut gitu ya. Ini ternyata udah two-way. Kemudian smart cloud. Nah, jadi bisa diakses melalui cloud. Oke, kita tes aja ya. Wi-Fi set smart camera. Oke, kita akan coba install dan kita tes, dan kita akan suruh anak saya yang ada di Bandung buat melakukan recording, coba akses ke CCTV yang ada di Pondok Gede, Planet Bekasi, Jakarta Coret. Nah, karena saya juga ada satu yang di Bandung, nanti saya tampilkan juga gimana resolusi dari gambarnya untuk pemantauan kucing yang berakhlak kurang ajar gitu ya. Nanti malam kita akan live streaming mantau kucing yang doyan di rumah emak saya. Oke, kita testing dulu. Ready for use. Ready untuk dinyalain, belum siap digunakan karena harus connect. Nah, sebelumnya saya pernah pakai CCTV si Xiaomi Xiaofang model seperti ini, dan ya buat ngecek PLTS berapa produksi, apakah ampernya tinggi atau enggak, ini udah lumayan sebetulnya. Cuma kekurangannya ternyata dia entah kenapa nggak awet gitu ya. Yang keduanya dia nggak bisa digerak-gerakin, nggak bisa 380 gitu ya. 380 bukannya kalau muter tuh 380, 360 ya.
Nah, kelebihannya sih ini bisa diputer. Jadi kalau kita ngeliat ke sini dia bisa lihat kiri, lihat kanan, atas, bawah. Itu salah satu enaknya pakai yang model 380 ini. Oke, kita akan nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa watt kah pemakaian si CCTV ini ya? Oke, 0, cuma 1 watt saja ternyata. 2 watt. Cuma 2,6 watt saja. Ini on off-nya apa ya? Apakah udah? Nah, ini udah ada lampu nyala. Jadi ini tinggal kita connect saja, tinggal kita masukkan nomor yang tertera di barcode-nya atau di scan juga bisa ya.